Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Indrawati dengan NIM 1930102040004, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Palangkaraya. Di sini, saya akan mempraktekkan mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Pak Sakman SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah sarapan atau belum? Udah. Kalau udah, jawab salam ibu harus dengan semangat. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semangat semuanya ya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan absensi kehadiran kalian terlebih dahulu untuk mengecek siapa saja yang tidak hadir ke sekolah pada pagi hari ini. Oke, siap. Yang pertama, Abdullah Teladan hadir? Oke, hadir ya. Antung Safa Kamila hadir? Oke, hadir. Muhammad Hairi hadir? Oke, hadir. Muhammad Heru Hidayat hadir? Oke, hadir ya. Muhammad Abdullah Al-Hafiz hadir? Oke, hadir ya. Selvia hadir? Cynthia Rahairunisa hadir? Suci Andriani hadir? Yang terakhir, Raudatul Jannah hadir? Oke, hadir semuanya ya. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, di antara kalian ada yang sudah belajar tadi malam? Sudah? Oke, hampir semuanya sudah belajar ya. Berarti Ibu asumsikan kalian sudah siap menerima materi Ibu pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan subtopik pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yakni diharapkan nanti anak-anakku sekalian dapat menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada kali ini Ibu menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Metode PBL atau Problem Based Learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan dan mengumpulkan pengetahuan baru. Langkah-langkah metode PBL dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pembimbingan, yang keempat penyajian, serta yang terakhir adalah evaluasi. Dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hasil perjuangan para pendiri negara Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang berjuang mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang dan kita ingat. Seperti yang dikatakan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau yang lebih akrab kita kenal dengan sebutan apa, Antum? Ya, dengan sebutan jas merah. Tidak melupakan sejarah merupakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara.
Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk apa, Suci? Ya, berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Dalam kilas pembentukan BPUPKI, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah nih, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya menggambarkan kondisi Indonesia pada saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pelaksanaan kerja paksa. Dalam pelaksanaan kerja paksa, laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma untuk melakukan pekerjaan dan pembangunan berat lainnya dalam kondisi yang sangat buruk. Yang kedua yaitu pengambilan paksa. Dalam pengambilan paksa, tentara Jepang menjarah makanan, pakaian milik rakyat Indonesia tanpa memberikan ganti rugi sedikit pun. Yang ketiga yaitu perbudakan paksa. Dalam perbudakan paksa, perempuan Indonesia banyak yang diperbudakan secara paksa oleh tentara Jepang. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara tersebut berdiri. Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajimanwetioningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan ini tentu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa usulan yang dirumuskan tersebut memiliki persamaan baik dari segi materi ataupun semangat yang menjiwainya. Usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan diusulkan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kesejahteraan, serta yang kelima yaitu kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan kali ini berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Adapun isi dari konsep tersebut, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, pengusul kedua yaitu Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, serta yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya giliran Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945
1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkannya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Serta yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 orang atau anggota. Oke, dengarkan baik-baik. Jangan sampai nanti ada yang nanya, Bu, saya kelompok berapa? Jangan sampai ya. Untuk kelompok 1, anggotanya ada Abdullah Teladan, Muhammad Khairi, dan Muhammad Abdullah Al-Hafiz. Untuk kelompok 2, ada Antum Safa Kamila, Sintiara Hairunisa, dan Raudatul Jannah. Serta yang kelompok terakhir atau kelompok 3, anggotanya Selvia, Suci Andriani, dan Muhammad Heru Hidayat. Adapun untuk tugas kelompok 1, 2, dan 3 adalah diskusikan atau pecahkan soal yang Ibu berikan. Soalnya yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Tugas kalian, analisislah apa yang melatar belakangi para pendiri negara menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan jelaskan mengapa Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Kelompok 1, ada yang ditanyakan atau tidak? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, tidak ada ya. Ibu harap semua anggota kelompok terlibat dalam pengerjaan tugas ini dan paham akan makna dari tugas yang Ibu berikan. Setelah itu, nanti Ibu akan memanggil salah satu dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok. Ibu beri waktu 15 menit. Cukup untuk diskusi? Kelompok 1? Cukup? Oke, cukup ya. Silahkan dimulai diskusinya. Selamat mengerjakan. Oke, sudah 15 menit ya. Waktu diskusi telah selesai. Sekarang, Ibu akan memanggil kalian secara acak. Jadi, pastikan semua anggota kelompok sudah siap untuk maju ke depan. Kelompok 1, silakan maju Abdullah Teladan. Penjelasannya sangat bagus sekali. Ibu sangat suka dari penjelasan kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan maju Sintiara Hairunisa. Oke, penjelasan dari kelompok 2 ini tidak kalah bagusnya dari penjelasan kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Silahkan maju Muhammad Heru Hidayat. Oke, penjelasannya sangat baik sekali. Beri aplaus untuk kelompok 3 dan kita semua. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Hafiz, ada yang ditanyakan? Antum? Ada yang ditanyakan? Baik, Ibu rasa semuanya sudah paham. Ibu, sekarang mohon perhatiannya sebentar ya. Untuk
kita bersama-sama memberi kesimpulan pada materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Para pendiri negara tersebut telah merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu dalam rangka apa, Hafiz? Ya, dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kesimpulan yang kedua yaitu dalam pembentukan BPUPKI ada beberapa jenis penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia pada saat itu, diantaranya Suci. Good job Suci. Ya, betul. Di antaranya adalah pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Kesimpulan yang ketiga yaitu dalam perumusan dasar negara mengenai usulan dasar Indonesia Merdeka secara berurutan dikemukakan oleh siapa, Heru? Ya, secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Anak-anak, ada yang ditanyakan atau tidak? Yo, yang di belakang jangan ngobrol. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Berarti Ibu asumsikan semuanya sudah paham. Selanjutnya, buka bukunya halaman 76. Di sana ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, selalu semangat dalam belajar dan diiringi dengan doa. Dan satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.